Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini terus umat Tuhan dikuatkan, terus umat Tuhan diingatkan bahwa kita masih punya Tuhan. Berarti kita akan mengalami mujizat, tantangan, badai hidup, masalah apapun yang kita hadapi. Ketika kita hidup berdasarkan percaya kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara dahsyat dikerjakan dalam hidup kita. Sekalipun sampai hari ini ada doa-doa kita yang belum dijawab, it's okay. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, jangan pernah berhenti untuk berdoa, jangan jemu-jemu berdoa, terus berdoa. Maka kita akan lihat perkara-perkara dahsyat, ajaib Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, maka kami boleh ada. Kami sadar hidup kami hanya karena kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan. Bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi karena kebaikan Tuhan. Kami perlu firman-Mu, Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus sadari bahwa hidup kita ada oleh karena kemurahan Tuhan. Kita ada oleh karena kasih setia Tuhan. Kita ada oleh karena anugerah Tuhan. Inilah yang saya mau bagikan buat setiap kita, saudara dikasih dalam Tuhan, agar kita mengerti bukan karena kuat gagah kita gitu kan, tapi karena roh Tuhan, karena kesanggupan yang Tuhan berikan. Itu karena kasih setia Tuhan. Dalam Kejadian pasal 19 tentang kehidupan Lot, ya saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana ketika Lot ditolong Tuhan oleh karena ada Abraham yang berdoa. Makanya selalu saya bilang begini, berdoa buat jiwa-jiwa yang perlu pertolongan Tuhan. Karena kita gak pernah tahu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang mungkin memerlukan doa-doa kita. Berdoa bagi mereka. Abraham berdoa buat Lot dan keluarganya. Dalam Kejadian 19 ayat yang ke-16 dan ayatnya yang ke-19, saudaraku. Kita baca dulu ayat yang ke-16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, ini ketika Sodom dan Gomora akan ditunggang balikan oleh Tuhan, maka Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan Lot beserta dengan keluarga. Dan Alkitab mencatat ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan Lot, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan, apa dikatakan? Hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Lot diselamatkan oleh karena kasih setia Tuhan yang mengasihani Lot, yang mengasihi Lot dan bersama dengan istri dan anak-anaknya. Itu juga yang menjadi apa yang menjadi kehidupan kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan karena amal ibadah kita. Kita diselamatkan bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena Tuhan mengasihi kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang selamat, supaya yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih setia Tuhan. Demikian pula ayat 19, Lot bilang, sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Jadi Lot pun menyadari, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa hidupnya dikaruniai belas kasihan. Ya kalau tidak binasa lah sekeluarga itu. Ditunggang balikan dengan daerah itu, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengasihi saya. Amin. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita menerima belas kasihan Tuhan. Kita hidup dari belas kasihan Tuhan. Jangan sombong dengan apa penghasilanmu, pencapaianmu. Ingat, kita ada oleh karena kemurahan Tuhan.
Sia-sialah, Mazmur katakan, sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjagai kota. Sia-sialah orang mendirikan rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Jadi semua hidup kita tanpa Tuhan itu sia-sia. Jadi pada dasarnya hidup kita ini karena belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan yang membuat kita dapat bersekutu dengan Allah. Itu inisiatif Tuhan agar kita bisa diselamatkan. Inisiatif Tuhan agar kita bisa kembali dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Oleh karena kematian Kristus, oleh karena salib, maka perseteruan itu dihancurkan dia dalam salib. Perseteruan antara manusia dengan Allah ditiadakan di atas salib. Dialah, Yesuslah yang menjadi damai sejahtera kita. Ya, jadi kita diselamatkan itu karena belas kasihan Tuhan. Makanya Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku. Kita yang dipilih oleh Tuhan, saudaraku. Tuhan menetapkan kita untuk diselamatkan. Jadi belas kasihan Tuhan yang membuat kita bisa bersekutu dengan Allah. Jadi gak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup kita gitu loh. Selain apa? Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan. Daud menyadari hal itu sehingga Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku? Siapakah kaumku yang kau bawa sedemikian rupa? Kita pun harus menyadari hal ini. Jangan jadi orang-orang yang gak tahu diri, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, yang berkata semua karena saya. Semua karena saya yang buat ini, semua yang karena saya yang merintis ini, semua karena saya yang mengerjakan ini. No, semua karena belas kasihan Tuhan. Kita bisa memberi, kita bisa menolong, kita bisa membantu orang lain. Itu pun karena Tuhan gerakkan hati kita. Dan itu pun karena Tuhan titipkan harta buat kita. Kita bisa buat ini, buat itu. Kita hidup karena belas kasihan Tuhan. Karena kita menyadari hidup kita karena belas kasihan Tuhan. Maka jangan sombong. Segala yang kita miliki itu titipan Tuhan. Segala yang kita punya yang dipercayakan itu hanya anugerah. Haleluya. Amin, saudara. Yuk sama-sama kita mengerti akan hal ini sehingga tidak ada orang-orang yang sombong, tidak ada orang-orang yang bisa membanggakan apa yang dia buat, apa yang dia perjuangkan, apa yang dia bisa kerjakan. No, semata-mata Tuhan yang menggerakkan itu di hati kita. Semata-mata semua karena belas kasihan Tuhan. Kita ini alat Tuhan untuk Tuhan pakai. Kalau kita nggak mau, kita nggak bisa. Tapi karena Tuhan menggerakkan hati kita dan karena kita mau, Tuhan mampukan kita untuk kita tolong orang, untuk kita bantu orang. Jadi hidup kita karena belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan membuat kita dapat bersekutu dengan Allah. Karena belas kasihan kita juga, maka doa-doa kita belas kasihan Tuhan juga atas hidup kita, maka doa-doa kita dijawab Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan atas hidup kita, maka kita dipromosikan Tuhan, hidup kita diangkat Tuhan, hidup kita dilayakkan oleh Tuhan. Dan karena belas kasihan Tuhan atas hidup kita, maka kita diberikan tempat dalam kekekalan, yakni sorga. Haleluya. Ini yang menjadi kekuatan kita menjalani hidup kita. Itu sebabnya selalu saya bilang begini, saudara, kalau sampai hari ini kau punya masalah, kau punya pergumulan, kau punya tantangan yang harus engkau lewati, yang harus engkau jalani, ingat Tuhan, engkau memberikanku hidup yang penuh dengan kasih karunia demi kasih karunia. Maka biarlah belas kasihan Tuhan yang menolong aku. Yang kita perlukan hari-hari ini cuma mengemis sama Tuhan, saudaraku. Iya kan? Mengemis sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus mengemis sama Tuhan. Belas kasihan Tuhan yang membuat kita hidup. Belas kasihan Tuhan yang melayakkan kita. Belas kasihan Tuhan juga yang membuat kita bisa bersekutu dengan. Jadi semua hidup kita hanya karena belas kasihan dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya yang pertama, jangan sombong. Yang kedua, jangan pernah jauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, tetap selalu andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami sadari bukan karena kuat, gagah, hebat bisa setiap kami, tapi semua karena anugerah, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya ya Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami umat-Mu yang mendengarkan renungan hari ini melalui program Bible and Coffee sadar
karena hidup kami hanya karena belas kasihan Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, arahkan kami dalam jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Hamba berdoa juga buat yang sakit, dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus, biar belas kasihan Tuhan menyembuhkan mereka di ranjang-ranjang orang sakit. Mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang sedang membutuhkan jalan-jalan keluar, kasih karunia Tuhan juga menjamah dan membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.